Ya, kita mulai kajian kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Tazkiyatun Nafas yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada segenap pengurus Musalla Az-Zaitun yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita sekalipun pada jadwal yang berbeda. Semestinya kajian rutin kita di Rabu pekan Rabu pekan kedua. Namun karena Rabu pekan kedua yang lalu saya uzur, sehingga Majelis Taklim Tazkiyatun Nafas masih memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap diadakan kajian sekalipun pada waktu yang berbeda. Hari ini kita berada di Rabu pekan keempat sore hari ini. Mudah-mudahan niat langkah kaki Bapak Ibu menuju majelis ini tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, yaitu yang bernama Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari rahimahullah. Adapun nama aslinya Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi rahimahullah, disingkat dengan Imam Bukhari. Baik, kita masih berada di asar nomor 12, atau asar ini berarti perkataan para sahabat, ya, bukan perkataan Nabi. Kalau perkataan Nabi disebut hadis. Sedangkan yang nomor 12 dalam kitab Adabul Mufrad ini itu bentuknya asar. Asar itu perkataan sahabat. Baik.
Saya bacakan ulang hadisnya ya. Setelah itu nanti kita lanjutkan materinya. Kan saya ngasih PR ke ibu-ibu ya. PR-nya kan PR apalan ya. Ustadz tidak lupa ternyata. Enggak, saya tidak lupa kalau masalah ya. Nanti kita tunjuk satu persatu, saya tes ya. Kan apalannya apa, masih ingat apalan apa? Doa anak ke orang tua atau orang tua ke anak? Baik, doa anak kepada orang tua. Nah, itu ya. Kemarin kan bulan yang lalu sudah saya tunjukkan bentuk-bentuk doanya. Tinggal dihafalkan. Baik. Sekarang kita ulang saja. Ya, kita ulang. Saya bacakan teks asarnya. Asar nomor 12. An Abi Murrata Maula Aqilin. Dari Abu Murrah Maula bekas budak Akil, dia berkata. Jadi yang berkata ini adalah Abu Murrah. Abu Murrah ini mantan budaknya Akil. Dia berkata, Anna Aba Hurairah ya, radhiyallahu an kana yastakhlifuhu Marwan wa kana yakunu bidhil Hulaifah. Jadi Abu Murrah bercerita bahwasannya Abu Hurairah radhiyallahu an itu pernah diangkat sebagai pejabat sementara. Kalau bahasa kita itu PJS, pejabat sementara. Gubernur yang ada di kota Madinah yang bernama Marwan saat Marwan bepergian. Ketika itu dia tinggal di Zulhulaifah. Ya, kurang lebih 6 mil dari kota Madinah, 6 mil. Ya kurang lebih sekitar 12 kilo mungkin ya. Nggak sampai, mungkin 10 kiloan dari Masjid Nabawi. Nah, ini Abu Hurairah tinggal di Zulhulaifah. Sekarang terkenal dengan nama Bir Ali. Bagi Bapak Ibu yang pernah umrah, di situ ada tempat mikot namanya Mikot Bir Ali. Itu nama aslinya Zulhulaifah. Lah Abu Hurairah dulu tinggal di situ. Nah, jadi Abu Hurairah ini rupanya sering dimintai tolong oleh gubernur Madinah namanya Marwan untuk menjadi pejabat sementara kalau ditinggal keluar kota supaya tidak kosong kepemimpinannya. Makanya ada PJS, pejabat sementara. Lanjut jalan cerita berikutnya. Fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar. Abu Hurairah radhiyallahu an bertempat tinggal di rumah yang berbeda dengan rumah ibunya. Jadi antara anak dengan ibu ini beda rumah. Abu Hurairah rumah sendiri, ibunya rumah sendiri. Ceritanya gitu. Sama-sama di Zulhulaifah, sama. Ya, cuman beda rumah. Kita lanjutkan. Qala fa idza arada ayyakhruja waqafa ala babiha faqala assalamu alayki ya ummatahu wa rahmatullahi wa barakatuh. Katanya Abu Murrah, si pembawa cerita ini, Abu Murrah berkata, Abu Hurairah itu kalau mau pergi bertugas menjadi pejabat, beliau mampir dulu ke rumah ibunya. Ya, itu tiap hari itu. Setiap mau pergi kerja, mampir ke rumah ibunya. Lalu berdiri di depan rumah ibunya. Lalu Abu Hurairah mengucapkan, Assalamu alaiki. Loh kenapa kok ki? Karena perempuan. Kalau laki-laki, Assalamu alaika. Lah kalau kita orangnya lebih dari satu, ya Assalamu alaikum. Nah itu ya. Makanya kalau orangnya satu, Assalamu alaika. Kalau yang diucapkan salam laki-laki, saya ketemu istri saya sendirian, Assalamu alaiki, gitu ya. Kalau istri saya salam, saya sendirian di rumah, Assalamu alaika, karena laki-laki. Jadi kalau laki-laki dhomirnya pakai K, kalau perempuan dhomirnya pakai Ki. Ini kalau belajar bahasa Arab begitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, Abu Hurairah tiap pagi kalau mau kerja, itu mampir ke rumah ibunya, lalu di depan pintu Abu Hurairah mengucapkan
assalamu alaiki wahai ibuku wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya apa itu? Semoga Allah memberikan keselamatan kepada engkau wahai ibuku, rahmat dan barokah dari Allah Azza wa Jalla. Ibunya didoakan. Terus fatakul, ibunya jawab. Ini tiap pagi loh ini. Ibunya jawab, wa alaikas salam. Loh, alaika bukan ki, karena Abu Hurairah laki-laki. Alaika wa alaikas salam ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya apa? Dan untukmu juga keselamatan dari Allah, wahai putraku, rahmat dan barokah juga dari Allah. Masya Allah, anak dengan ibu, ibu dengan anak saling mendoakan. Terus Abu Hurairah mengucapkan lagi, doa lagi, begini. Fayaqul, Abu Hurairah berdoa, rahimakillahi kama rabbaitini saghiran. Semoga Allah merahmatimu, wahai ibuku, sebagaimana engkau telah mendidik aku di waktu kecil. Jadi namanya anak balas budi, didoakan sama anak. Ternyata ibunya juga doakan. Apa kata ibunya? Fatakul, ibunya jawab, rahimakallah kama barartani kabiran. Semoga Allah merahmatimu, wahai anakku, sebagaimana engkau berbakti kepadaku di masa tuaku. Meskipun aku sudah tua, kau masih berbakti. Mudah-mudahan Allah merahmatimu. Terus ditutup riwayat ini, summa idza arada an yadkhula sana'a mislahu. Dan apabila pulang dari kerja, mampir lagi ke rumah ibunya, mengucapkan yang sama. Assalamu alaiki, dijawab wa alaikas salam, didoakan, saling mendoakan. Itu tiap hari seumur hidupnya Abu Hurairah. Jadi kalau mau kerja, pagi mampir ibunya, mengucapkan salam, doakan ibunya. Si anak dijawab oleh ibunya salamnya, didoakan sama si ibu. Pulang kantor, mau pulang ke rumahnya, mampir ke rumah ibunya, jawab, ucapkan salam, ibunya jawab salam, anaknya doakan, ibunya doakan. Besok menit dibaleni tiap hari sampai wafatnya. Ada kira-kira anak model kayak gini? Yang setiap hari pamitan sama ibunya? Ayo. Ya. Ini luar biasa ini, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, mendoakan orang tua juga mendoakan anaknya. Baik. Nah, berdasarkan riwayat ini, kemarin pelajarannya sampai nomor berapa? 4 ya? 4 ya? 4 pelajaran. Yang pertama apa Bu pelajarannya? Ini yang nyatat ini. Yang pertama apa pelajarannya dari riwayat tadi? Apa itu? Betul, yang pertama adalah seorang anak yang berbakti, maka dia akan berpamitan kepada orang tuanya walaupun beda rumah. Walaupun beda rumah. Ya. Beda rumah. Namun ternyata realita terjadi di masyarakat, banyak anak yang tidak pernah pamitan atau memberi kabar kepada orang tuanya. Ya. Seperti itu. Seperti itu. Padahal kalau kita lihat tadi Abu Hurairah berarti pejabat atau tidak? Berarti pejabat. Jadi ternyata meskipun beliau memiliki status sosial yang tinggi, pejabat loh ini, pejabatnya gubernur, maka tidak menghilangkan yang namanya hormat sama orang tua. Sebab banyak anak zaman sekarang kalau sudah status sosialnya tinggi, wisugi, profesor, ya, punyane akeh, kadang-kadang lupa sama orang tuanya. Dianggap orang tuanya pokoknya keluar masuk bludas-bludus. Ya, seperti itu. Nggak pernah pamitan, nggak pernah mengucapkan salam. Ya, mohon maaf, tidak pernah memberikan kabar. Ya, seperti itu. Ya, kadang-kadang orang tua itu tidak minta apa-apa, cuman minta kabar anaknya. Nah, itu ya. Ini yang pertama. Yang kedua apa yang kedua? Pelajarannya, pentingnya seorang anak mendoakan orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup
apalagi sudah wafat. Nah, sekarang doanya anak kepada orang tua. Ayo, doa anak kepada orang tua. Mana absennya ini di sini? Absennya mana absen? Buku absen mana? Bawa sini buku absen. Tak panggil namanya. Mana buku absen? Ya, doanya anak kepada orang tua. Masih ingat apa saja kemarin doa anak kepada orang tua? Di antaranya, Rabbi firli wali walidayya. Iya, saya nggak mau yang itu, saya nggak mau. Yang lain. Banyak. Kemarin banyak kok. Yang mana itu? Semua sampai sini. Oh, baik. Ya. Saya panggil tanggal kelahiran saya. Bunda Heni. Mana Bunda Heni? Mana orangnya? Banyak. Loh, nggak aku. Ya. Nggak hadir. Loh, ini ada tulisannya kok nggak hadir. Ini ada tulisannya, daftar ini. Mana Bunda Heni? Ibu ya? Baik. Silakan Ibu baca yang Ibu hafal, doa anak kepada orang tua. Terus yang lain, saya nggak mau yang itu. Ya, gimana? Nggak apa-apa ngerpek, boleh. Blank. Oh, blank, sudah. Ya. Blank. Saya tanya sekarang, coba Bu Anis. Mana? Siapa Bu Anis? Angkat tangan. Mana? Angkat tangan. Bu Anis. PMI M16. Oh, enggak ada. Sekiten. Ya. Hari ini yang paling banyak di dalam ruangan itu paling banyak. Ya. Bu Yuli. Unesa. Mana Bu Yuli? Silakan. Ayo. Bukti. Doa anak kepada orang tua. Doa anak kepada orang tua. Silakan. Waktu itu sudah saya catatkan enggak? Sudah ya? Sudah. Surat apa saja sih? Surat Ibrahim. Ayat berapa? 41. Terus surat apa lagi? Al-Isra. Ayat berapa? 20? 24. Terus apa lagi surat? Al-Ahqaf. Ayat 15. Terus surat apa lagi? No, surat 71 ayat 28. Oh, itu. Ayo, silakan dipilih salah satu. Ya. Yauma. Coba saya tanya sama beliaunya saja, yang lain tenang. Ulang lagi Bu, ulang lagi yang keras. Lu enggak, satu aja, saya minta satu aja kok, salah satu aja. Ibu yang Ibu baca tadi itu loh, Robbana firli, saya minta itu coba. Baik, betul. Satu aja ya. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Apal hisab itu? Hisab. Ya. Sekarang kemudian saya tanya lagi. Yang lain. Coba Bu Fitri. Mana Bu Fitri? Ya, silakan. Ibu Fitri mau ngambil yang mana? Surat apa terserah. Al-Ahqaf 15, silakan panjang ini. Silakan yuk. Alayya a'mal sholihan tardahu aslih li dzurriyyati. Rabbana. Nah, dzurriyyati terus. Enggak apa-apa, sudah masuk itu. Sudah masuk, bagus. Ya, surat Mumtazah. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Terakhir, saya tanya. Ini dalam hatinya ibu-ibu, ojo aku.
Iya. Iya. Ojo aku, gak senengnya be Abu Aslam iki ditunjuk-tunjuk ini ya. Ya. Ada yang pipis di tempat itu ada. Ada. Ngapain gitu loh pakai deredek? Oh biasa aja ya. Saya tanya ini. Bu Armayati. Mana Bu Armayati? Kenapa? Kenapa Bu? Baik, baik kalau gitu. Ya, ya. Yang Ibu apal apa? Habis sholat itu, apa itu? Baik, boleh. Ya, boleh. Terakhir, Bu Weni mana Bu Weni? Oh lagi keluar. Oh ya sudah, berarti qadar Allah, nasib. Selamat. Baik, sekarang pelajaran yang nomor berapa? 3. Pentingnya orang tua mendoakan kebaikan untuk anaknya. Ya, jadi bukan hanya anak mendoakan orang tua, tapi orang tua juga mendoakan kebaikan untuk anaknya. Kenapa? Karena doanya orang tua ini mustajab. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, salah satu la syakka fihinna. Ya, ada tiga doa, mohon maaf ya, ada 3 doa yang tidak diragukan pasti akan dikabulkan. Ya, ada 3 orang. Ada 3 orang yang apabila berdoa, maka doanya pasti dikabulkan. Itu di dalam dalilnya kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2227. Ya, saya bacakan. Di mana Rasulullah SAW bersabda, salasatun tustajabu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya pasti dikabulkan. Allah mengabulkan doa mereka. Yang pertama, al-walid, doanya orang tua kepada anaknya. Nah, itu ya, itu nomor 1. Yang kedua, wal musafir, doanya musafir, orang yang bepergian jauh, musafir. Tuh. Yang nomor 3, wal madlum, doanya orang yang teraniaya. Doanya orang yang teraniaya. Nah ini orangnya ada. Nah, ini. Barusan ibu saya panggil soalnya. Tapi nggak apa-apa, sudah lewat. Ya. Baik. Jadi 3 orang yang doanya mustajab. Siapa aja tadi? 1. Doanya orang tua. Yang nomor 2. Doanya musafir. Nomor 3. Betul. Doa orang yang terzalimi, teraniaya. Bukan merasa dizolimi loh ya, bukan. Tapi betul-betul terzolimi, bukan merasa dizolimi, bukan. Terus sekarang pelajaran yang nomor 4 terakhir pada bulan yang lalu, sampai di sini kalau nggak salah. Apa itu nomor 4? Ya, betul. Asar di atas, yang tadi kisah tadi tentang Abu Hurairah, menjelaskan kepada kita bahwa orang tua itu merasa senang dan bahagia karena diperhatikan oleh anaknya. Orang tua itu kalau diperhatikan oleh anaknya senang dia. Dia nggak minta apa-apa kok sama kita ini, nggak minta apa-apa. Ya. Jadi kalau anaknya itu perhatian, orang tua senang. Bahkan termasuk seorang anak yang suka mendengar cerita orang tuanya. Meskipun ceritanya diulang-ulang sampai bosan anaknya. Setiap kali ketemu, ya, kon biyen tahu kecemplung kali. Itu tiap kali ketemu itu, ya, nggak apa-apa, dengarkan aja, menjadi pendengar yang baik, senang dia. Perhatikan, ya, baik. Jadi apa ini? Itu yang nomor 4. Nah, sekarang yang nomor 5, pelajaran yang nomor 5 sekarang. Yang nomor 5 adalah selain hidayah dari Allah,
selain hidayah dari Allah, maka anak yang soleh selain hidayah dari Allah, selain hidayah dari Allah, maka anak yang soleh tidak terlepas dari pendidikan yang ditanamkan oleh orang tuanya kepada anaknya. Selain hidayah dari Allah, ya semuanya dapat hidayah Bu ya dari Allah. Sebab ada orang tua itu ya sudah berusaha semaksimal mungkin mendidik anaknya, tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, ya tetap anaknya nakal, anaknya durhaka. Saya ulang, selain hidayah dari Allah, maka anak yang soleh tidak terlepas dari pendidikan yang ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya. Tidak terlepas dari pendidikan yang ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya. Ya. Makanya kita ini Bapak Ibu sebagai orang tua, tugas kita selain kita berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan aku anak keturunan yang soleh, ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, berikan anak keturunan yang menyejukkan dalam hati kita. Selain orang tuanya banyak berdoa, tapi yang paling penting tidak kalah pentingnya adalah menanamkan pendidikan kepada anak tersebut. Loh, apa yang perlu ditanamkan Ustaz kepada anak tersebut? Di antaranya adalah yang harus dilakukan oleh orang tua kalau kepingin punya anak yang soleh, ya. Kalau ingin punya anak yang soleh, maka orang tuanya harus soleh lebih dahulu. Ya, orang tuanya harus soleh lebih dahulu. Jadi kalau kepingin memiliki anak yang soleh soleha, maka perbaiki diri Anda, termasuk saya ini, karena kita semua punya anak, punya keturunan, ya. Maka perbaiki diri kita sebelum memperbaiki anak kita, menginginkan anak yang soleh. Sebab katanya para alim ulama, buah itu kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Benda yang bengkok tidak akan pernah menghasilkan bayangan yang lurus. Benda kalau bengkok, bayangannya juga ikut bengkok. Benda kalau lurus, bayangannya ikut lurus. Nah, seperti itu. Orang tuanya kalau soleh, insya Allah anaknya soleh. Ya. Maka karena orang tua itu figur yang dijadikan qudwah, panutan oleh si anak. Saya juga heran juga kalau ada orang tua tidak sholat, nggak pernah ke masjid, ketika anaknya ditanya, "Nak, kamu kalau besok besar pengen jadi apa?" "Aku pengen seperti papa." Repot ini. Loh, bapaknya tidak pernah ke masjid, bapaknya tidak pernah sholat, kan repot yang seperti ini. Makanya jadilah orang tua yang soleh, ngajari anak wanita memakai jilbab, ya ibunya harus berjilbab. Makanya kata para alim ulama, dikatakan oleh Sa'id bin Al-Musayyab radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata kepada anaknya, "La azidanna fi salati min ajlik." Wahai anakku, aku ini orang tuamu, sering menambah sholatku, sholat sunnahku, tahajudku, itu tak tambah terus, karena aku pengen kau menjadi anak yang soleh. Tuh, itu ya. Makanya jangan berharap punya anak yang soleh kalau kita sendiri tidak soleh. Ya. Kita lanjutkan tugas orang tua yang kedua. Kalau pengen memiliki anak yang soleh, selain didoakan loh ya, selain didoakan, selain hidayah dari Allah ini. Apa itu? Ajarkan anak itu adab sejak dini. Diajarkan adab. Ajarkan anak itu adab sejak dini. Ajarkan adab. Apa itu adab? Etika. Ajarkan adab. Diajarkan anak itu adab. Sebagaimana dikatakan oleh para alim ulama, adibuhum wa allimuhum. Ajarilah adab, agama, ilmu kepada mereka. Itu ya. Ajarkan. Jadi bagaimana diajarkan adab ini Ustaz? Adab yang pertama kali harus kita ajarkan adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala.
menyembah Allah, tidak boleh melakukan kesirikan. Sebagaimana Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu kezaliman yang sangat besar. Jadi mulai kecil anaknya ditanamkan akidah, adab, akidah, etika, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Terus kemudian diantaranya lagi adalah tugas orang tua yang nomor 3. Tugas orang tua yang nomor 3. Tugas orang tua yang nomor 3, kalau pengen punya anak yang soleh dan soleha adalah jauhkan anak kita dari sarana yang merusak. Jauhkan anak-anak kita dari sarana yang merusak. Contohnya apa, Bu? Pak? HP, ya. Boleh pegang HP, tapi mungkin bisa dibatasi ya. Dan saat mereka berusia berapa. Orang tua sekarang tidak. Kalau anaknya rewel malah dikai HP. Betul atau tidak? Supaya diem. Karena dia kalau pegang HP diem, tidak rewel. Main game. Terus, ya. Daripada Ustadz nangis terus, Ustadz rewel, Ustadz kasih HP. Supaya diem. Salah. Ya. Jadi jauhkan anak dari sarana yang merusak. Ya. Tayangan-tayangan yang merusak. Ya. Atau media-media yang merusak. Maka jauhkan. Banyak orang tua yang memasukkan anaknya ke pondok itu pada mengeluh. Keluhannya mereka itu, anak saya kok ndak kerasan Pak Ustadz, ya tak pondokkan. Padahal dulu dia sendiri yang minta. Ya, kamu nanti lulus SD pengen sekolah apa mondok? Mondok, ya. Karena teman-temannya juga masuk pondok, makanya dia pengen mondok. Lah wong dia sendiri, saya ndak pernah maksa Ustadz. Saya ndak pernah maksa anak saya untuk mondok, ndak pernah. Wis biar keinginannya dia. Lah kok ternyata malah ndak kerasan. Ya apa caranya Ustadz ya supaya anak itu kerasan? Maka jawabannya adalah ya, dari awal sudah salah. Semestinya anak itu ketika mau sejak SD itu dididik seperti di pondok pesantren. Sehingga ketika anak itu masuk pondok nggak kaget dia. Tapi kalau mulai kecil sudah dimanjakan, kasih HP, sering jalan-jalan ke mall, ikannya dibuat yang enak-enak dan seterusnya. Terus kemudian masuk pondok, kaget. Jam 2 malam suruh bangun tahajud, habis tahajud suruh murojaah Al-Quran, langsung ngebleng sampai zuhur. Itu pun makan siangnya tahu, tempe, iwak seadanya. Ya stres. Stres. Tapi kalau mulai SD, jam 2, bangun, sholat, ya, lanjut. Setelah itu apalanmu kemarin apa? Sehingga ketika dia masuk pondok, sama seperti di rumahnya Abi sama Umi, sama. Aku di pondok di rumah juga kayak gini. Nggak akan dia pengen kabur dari pondok, kerasan seperti itu. Sesekali dikasih yang enak makanan, sesekali dikasih yang kesukaannya dia. Tetapi untuk sehari-harinya jangan dimanjakan, ya. Nanti yang repot itu kita, ya. Baik, biarkan dia mandiri, ya. Mulai SD, suri, ayo cuci sendiri. Gini caranya, ini dimasukkan mesin cuci, ini kan di pondok mesti ada, gitu ya. Mencuci dan seterusnya. Ini caranya begini, ini bajumu, ini celanamu. Ya, dididik segi awal pondok, nggak akan kaget dia, ya. Makanya ini pendidikan dari awalnya sudah salah. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor berikutnya, cara agar mendapatkan anak yang soleh nomor 4 yang harus dilakukan oleh orang tua adalah pilihkan anak-anak kita teman-teman yang baik. Karena teman itu bawa pengaruh. Teman itu bawa pengaruh. Ya, teman itu bawa pengaruh. Makanya kemarin beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan di acara wisuda tahfidz, ya di mana ini di daerah Malang. Saya sampaikan bahwasannya, lah ini namanya wisuda tahfidz. Ya, sudah pada hafal Quran sekalipun tidak total 30 juz.
hanya beberapa juz, ada yang sekian juz, macam-macam lah, ya. Saya sampaikan. Dan pada waktu itu adalah putri semua, santriwati. Saya diminta untuk memberikan tausiah singkat. Saya sampaikan, yang namanya anak kalau sudah hafal Quran, hafal 10 juz, hafal 5 juz, ya, maka akhlaknya ya akhlak Al-Quran. Masa hafal Quran seneng sama K-pop? Tahfidzul Quran seneng sama Blackpink? Ya, masa hafal Quran, ya mereka tertawa-tawa akhirnya. Loh Ustaz kok ngerti? Loh, ya apa? Masa hafal Quran, senengannya lihat konser atau lihat drakor, drama Korea. Hafal Quran itu gak seneng kayak gini-gini. Hafal Quran itu akhlaknya, masa hafal Quran malah kurang ajar dengan orang tua. Itu, mestinya orang yang hafal Quran itu akhlaknya yang paling tinggi, yang paling baik sama orang tua. Mestinya begitu jadi contoh. Nah, jadi bukan hafal Quran pacaran. Gak ada. Cari ayat yang kau hafal, ayat pacaran. Gak ada. Jadi kamu melakukan menyelisih yang kamu baca. Ya, yang kamu lakukan bertabrakan sama yang kamu baca. Nah, itu. Sehingga mereka baru sadar. Iya benar juga. Iya. Sekarang banyak dididik hafal Quran, banyak para penghafal Quran. Lihat akhlaknya. Bagaimana akhlaknya? Ya, ternyata akhlaknya nggak baik lah. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, saya sering menasihati teman-teman di pengajian atau apa. Sering ngaji akidah, ngaji tauhid. Tiap ustadz siapa ustadznya dia datang. Ya, tapi ya belum minanasnya bermasalah. Utang nggak pernah bayar. Ya, nanti kalau ditagih pakai manajemen Afwan. Afwan qadarullah lah, kon wis. Ate manajemen Afwan ini yang repot. Ya, ketunggalin ate Afwan. Ya, tunjukkan kalau kau ini orang yang sudah taklim, sudah berjenggot, celana cingkrang, sudah ngaji akidah, ngaji salaf. Tunjukkan yang paling berakhlak supaya mereka tertarik dengan dakwah sunnah. Nah, gitu. Jangan mencederai. Mestinya begitu. Termasuk orang yang hafal Quran. Makanya dalam hal ini pilihkan teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Sebab lingkungan itu bawa pengaruh bagi anak-anak kita. Sebab Nabi pernah bersabda, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu mengikuti agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Baik, terakhir tips supaya punya anak yang soleh dan soleha. Ya, tips. Ya, maka yang terakhir adalah yaitu jadilah orang tua yang antara perkataan dan perbuatan selaras. Antara perbuatan dan perkataannya selaras. Sama. Jadilah orang tua yang seperti itu. Antara perkataan dan perbuatannya sama, selaras. Contohnya, banyak anak sekarang itu stres. Kenapa? Karena di sekolah, anak itu diajari sama gurunya. Tidak boleh bohong ya. Orang bohong itu dosa. Bohong itu diancam neraka. Nyampe di rumah orang tuanya juga bilang, mama paling gak seneng dibohongi. Gak seneng. Mama gak pengen punya anak suka bujuk. Jadi anak yang jujur. Telepon mamanya berdering, kering. Warone delek mama waro kaono. Betul atau tidak? Siapa yang ngajari anak jadi pembohong? Siapa? Orang tua atau gurunya di sekolah? Nah, telepon mohon maaf, bel rumah berdering atau apa ini? Bel rumah berbunyi. Maka dilihat ya, bilang cari mama, kalau cari papa, cari mama, bilang tidak ada. Loh, dibilang kemana? Wis bilang ke Jakarta atau keluar kota, wis pokoknya bilang tidak ada. Anaknya keluar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mamanya ada dek. Mama tadi pesen. Disuruh bilang ke Jakarta. Loh, berarti mamanya ada. Ada, tapi disuruh bilang ke Jakarta. Anak jujur, siapa yang ngajari bohong? Orang tua. Makanya kalau jadi orang tua, antara lisan sama perbuatan yang selaras. Ya, nah yang masjid, ayo yang masjid. Ya kamu juga harus ke masjid.
Jangan anaknya doa yang ke masjid, kamu juga ke masjid. Tunjukkan kutwa, keteladanan. Nah, seperti itu. Ya, ayo ngaji, ojo gim-giman. Lah bapak itu terus tiktokan terus. Nah ini nggak sama, nggak sinkron, ya, nggak sinkron antara lisan sama perbuatan. Jadi jangan pernah menyalahkan anak sebelum kita introspeksi diri kita masing-masing sebagai orang tua. Ya, wallahu a'lam wa bishawab. Ya, termasuk dalam hal pendidikan tadi yang sudah ibu-ibu, bapak-bapak catat tadi, jangan pernah menanamkan kepada anak itu ketakutan yang tidak beralasan, ketakutan yang tidak ada alasan. Rata-rata, maaf ini, orang tua itu seringkali menakut-nakuti anak itu 3 makhluk ini. Sering ditakut-takuti, 3 makhluk. Yang pertama, hati-hati loh, ada setan. Oh, dicokot setan, hati-hati, setan. Yang kedua, ojo nakal, ditembak Pak Polisi. Tembak Pak Polisi, 2. Yang ketiga, ojo nakal, tak bilang lo Pak Ustadz loh. Jadi setan, polisi, ustadz. Ini sering kali, betul atau tidak? Makanya nggak mau taklim, nggak mau ngaji, takut. Karena mulai kecil ditakut-takuti. Nggak mau takut sama Pak Ustadz, nanti Pak Ustadznya anu. Nah, hati-hati nanti kamu ditembak Pak Polisi, hati-hati nanti ada Pak Ustadz, nanti kamu loh, tak bilang no Pak Ustadz, hati-hati ada setan. Salah ini, salah. Mulai kecil dididik tidak pernah introspeksi. Contoh, anak jatuh nangis, selalu yang disalahkan itu tembok sama kodok. Oh ini temboknya nakal ya, lantainya mama pukul ya. Biar diem kan maksudnya. Salah ini. Ini pendidikan yang salah. Begitu jatuh nangis, oh yang nakal yang nakal cicaknya ya. Oh cicaknya mama pukul ya ceceknya. Salah. Yang benar adalah begitu jatuh nangis. Makanya mama bilang apa? Ini licin. Tunjukkan kalau dia salah. Ini licin, jangan lari-lari. Nanti jatuh, ya. Maka sekarang jatuh kan, yang sabar. Itu tunjukkan. Sehingga kalau dia besar, ketika dia salah, ya saya yang salah. Begitu yang disalahkan cicaknya, temboknya, lantainya, ketika dia besar, bukan saya yang salah, itu Pak yang salah, itu Pak. Suka nuding orang lain. Karena dia tidak pernah diajari introspeksi. Ya, menyalahkan dirinya sendiri ketika dia berbuat salah, mengakui. Ya. Orang tua juga gitu, kalau salah, mama minta maaf, papa minta maaf ya. Mungkin dan seterusnya. Gak apa-apa, sebab ada orang tua itu egois. Yang gak mau dia itu menurunkan egonya untuk minta maaf kepada anaknya. Nah, jangan ya. Baik, jadi kembali ke materi kita, pentingnya mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Baik. Mudah-mudahan Allah berikan kita keturunan yang soleh dan soleha. Sekarang pelajaran nomor berapa? 5, terakhir. Oh, 6. Terakhir. Yang terakhir, pelajaran yang terakhir adalah asar di atas. Asar di atas. Asar di atas secara tidak langsung mengajarkan kepada kita. Asar di atas secara tidak langsung mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menyebarluaskan salam. Tentang pentingnya menyebarluaskan salam. Pentingnya menyebarluaskan salam. Iya. Jadi, lu Ustadz kok tiba-tiba pelajarannya kok mengajarkan pentingnya menyebarluaskan salam? Masih ingat cerita tadi? Abu Hurairah kalau masuk ke rumah ibunya mengucapkan apa tadi? Salam. Ibunya jawab, salam. Pulang dari kantor, pulang dari bekerja, mampir ke rumah ibunya lagi kan? Mengucapkan salam lagi. Ini menunjukkan pentingnya kita menyebarluaskan salam. Mana dalil yang lain, tambahan, dalil tambahan tentang pentingnya atau keutamaan menyebarluaskan salam. Ya, saya berikan 6 dalil. Dalil yang pertama atau 5 saja ya, 5 dalil aja. Dalil yang pertama adalah
Disunahkan ketika memasuki rumah mengucapkan salam. Disunahkan ketika memasuki rumah mengucapkan salam. Mas Khairul bisa bantu saya membacakan hadisnya karena Pak Joko tidak kelihatan ini. Iya. Monggo dicari. Dalilnya adalah bisa kelihatan kan? Gak pakai kacamata? Iya. Nomornya Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1 ya. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 321. 321 dari Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkata, ayo dibaca Mas. Gak kelihatan? Siapa yang kelihatan? 321 ada, dibantu nyarikan aja. Ya, 321 kan? Monggo. Dari Abu Umamah dibaca. Dari Abu Umamah bahwa Rasulullah bersabda. Baik, Rasulullah SAW bersabda, saya bacakan teksnya dulu. Salah satun kulluhum dhaminun 'ala Allah in asya kufiya wa in mata dakhala wa in asya ruziqa wa kufiya wa in mata adkhalahu Allahul jannah. Silakan dibaca Bapak. Ada 3 orang yang semuanya dijamin oleh Allah. 3 orang dijamin oleh Allah. Apa itu Pak jaminannya? Jika hidup maka dia diberi rezeki dan diberi kecukupan. Orangnya kalau hidup rizkinya dicukupi. Kalau orangnya hidup. Lah kalau orangnya meninggal Pak, lanjut. Jika mati maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Loh jelas sekali, enak ini. Tapi jumlahnya cuma 3 orang. 3 orang dijamin. Kalau orangnya hidup rizkinya dicukupi. Kalau orangnya wafat masuk surga. Siapa saja Pak orang itu? 1. Orang yang masuk rumahnya lalu dia mengucapkan salam. Nah itu. Maka dia dijamin oleh Allah. stop. Nah, jadi orang yang pertama yang dijamin oleh Allah, rizkinya dicukupi kalau mati masuk surga, orang yang kalau masuk rumah mengucapkan salam. Ucapkan salam. Orang yang nomor 2 Pak, lanjut. Maka dia dijamin oleh Allah dan orang keluar ke masjid. Nah itu tadi titik Pak, jangan diulang lagi. Ya dijamin oleh Allah titik, terus nomor 2 orang Yang keluar ke masjid, maka dia dijamin oleh Allah. stop, berhenti, titik soalnya. Orang yang keluar rumah menuju masjid untuk sholat berjamaah, untuk nuntut ilmu, itu dijamin rezekinya. Yang ketiga, lanjut. Dan orang yang berangkat ke jalan Allah, maka dia dijamin oleh Allah. Baik, maksudnya orang yang berjihad fisabilillah itu dijamin oleh Allah. Berarti kalau gitu kesimpulannya 3 orang tadi yang dijamin siapa saja? 1, orang yang masuk rumah baca salam. Yang nomor 2, orang yang keluar pergi kemana? Masjid. Yang nomor 3, orang yang kemana? Jihad fisabilillah. Jadi masuk rumah membaca apa tadi? Salam. Bagaimana salamnya kalau masuk rumah? Assalamualaikum. Seperti ya. Kalau rumahnya kosong, nggak ada penghuni, gimana bacanya? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Nah itu ya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Nah itu. Jadi apa ini? Itu kalau masuk rumah tidak ada penghuninya, rumah kosong, atau rumah itu tidak kosong tapi penghuninya tidak ada, memang istri keluar atau suami lagi ke kantor, pembantu belum datang misalnya, rumah itu nggak ada penghuninya, maka assalamualaikum. Termasuk ibu-ibu masuk kamar, karena kamar itu kan kosong, Anda kan mau rebahan, begitu buka pintu kamar ucapkan assalamualaikum
wa ala ibadillah salihin. Karena di situ banyak makhluk-makhluknya Allah, seperti malaikat dan seterusnya, itu ya. Baik. Lah kalau ibu-ibu lagi sholat, bapak-bapak, ibu-ibu lagi sholat, Anda dapat salam, gimana cara jawabnya? Apakah dijawab waalaikumsalam? Ya batal sholatnya kalau jawab waalaikumsalam. Contoh, ayo Mas Khairul, saya lagi sholat, panjenengan salam, Allahu Akbar. Beliau akan mengucapkan assalamualaikum, maka saya nggak boleh jawab waalaikumsalam. Caranya adalah dengan memberikan isyarat tangan, yaitu dengan telapak tangannya dihadapkan ke bawah, punggung tangannya dihadapkan ke atas. Ulang lagi Mas Khairul, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja ya. Ternyata salam lagi, namanya tetangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Anda tidak perlu gini-gini terus. Tidak perlu. Iya, sekali saja. Ya, itu sudah mewakili. Nanti setelah salam panjenengan tidak perlu mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi, nggak perlu, karena isyarat tangan itu sudah jawaban waalaikumsalam. Ya. Saya mau tanya, nulis WA, nulis di WA, itu bismillah dulu atau assalamualaikum? Hah? Bismillah atau assalamualaikum? Bismillah dulu baru assalamualaikum, atau bismillah tok atau assalamualaikum aja? Gimana, ayo? Nah, gini, tak kasih rumusnya. Begini, tolong dibedakan antara WA dengan email. Beda. Kalau WA itu identik dialog, percakapan. Ya apa kabari? Jawab ping, alhamdulillah. Awakmu ya apa? Kling, alhamdulillah. Besok acara gimana? Dialog. WA itu ngobrol, dialog. Paham sampai di sini? Email surat. Paham? Kalau dialog itu diawali salam, bukan bismillah. Assalamualaikum. Ustadz, assalamualaikumnya pakai stiker. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus jawabannya, boleh kita ngucapkan. Boleh, nggak harus dibalas stiker. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita jawab pakai stiker, nggak apa-apa, boleh. Sama, innamal a'malu binniyat. Setiap amal bergantung pada niatnya. Seperti itu. Yang nggak ada itu askum burebub, nggak usah dijawab. Tahu askum burebub, WRWB, burebub. Askum WRTTWB, askum burebub. Ada nggak? Ya singkat, nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Karena apa? Karena nggak lengkap, ngawur ini. Iya. Kalau Anda nggak bisa nulis panjang-panjang, assalamualaikum warahmatullahi, nggak usah stiker aja, sering langsung. Bisa nggak? Ada ya? Jadi saya ulang, kalau WA itu tadi bismillah atau salam? Tenang ya, yang lain tenang, perhatikan baik-baik. Kalau WA, bismillah atau salam? Salam. Sedangkan kalau email itu identik surat, diawali dengan bismillah. Surat itu bismillah. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Undangan itu bismillah. Itu diawalinya begitu. Baik, kita lanjutkan. Apa ini? Ucapkan salam. Saya tanya sama ibu-ibu. Ini masih nomor 1 loh dalilnya ini. Masih nomor 1. Anda masuk rumahnya orang. Rumahnya itu ada belnya. Belnya kalau kita pencet, assalamualaikum. Saya tanya. Yang dalam rumah, yang punya rumah, jawab salam bel itu ataukah tidak? Ayo. Rumah ada belnya. Tak pencet. Saya ke rumah panjenengan. Tak pencet.
klingklong, assalamualaikum. Anda jawab waalaikumsalam ataukah tidak? Ayo. Yang salam alat atau manusia? Alat. Maka tidak perlu dijawab waalaikumsalam. Makanya yang bertamu tetap pakai lisan. Orangnya muncul, assalamualaikum jeng. Baru jawab, waalaikumsalam. Paham? Tanya lagi, tes terakhir. Anda punya burung beo. Burung beo Anda, assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Anda jawab atau tidak? Tidak, karena burung beo tidak terkena beban syariat. Jadi Anda tidak perlu waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Paham ya? Nah, itu harus diketahui, itu ya. Baik, ketemu anak kecil, mengucapkan salam atau tidak? Salam. Ya, tapi tidak usah ikut cadel kayak mereka, nggak usah. Assalamualaikum. Etem talam, nggak usah. Yang fasih, assalamualaikum. Jawabnya dia, tum talam, gak apa-apa. Tapi perdengarkan di telinganya bahasa Arab yang fasih. Jangan ikut-ikutan cadel lata. Jangan. Paham sampai di sini? Jadi sampaikan, assalamualaikum. Nah, itu ya. Ya apa nak salamina? Tum talam. Ya gak apa-apa, memang dia bisanya itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Boleh enggak kirim salam? Boleh enggak kirim salam? Boleh, dianjurkan sering-sering kirim salam. Ibu-ibu kirim salam ya. Saya bilang sama ibu-ibu, Bu, nanti kalau pulang ketemu suaminya, saya kirim salam, sampaikan ke suami Anda. Lah terus jawabannya suami gimana Ustadz nanti kalau, Mas, kamu dapat salam dari Abu Aslam. Maka yang benar jawaban suami Anda, yang benar, karena perantaranya Anda yang nyampaikan salam saya, maka suami mendoakan Anda dulu, baru saya. Cara jawabnya gini, alaikissalam wa alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh kok ruwet ngono Ustaz? Iya. Alaiki karena perempuan, yang nyampaikan laki-laki, wa alaihissalam. Ibu-ibu bilang sama saya, Ustaz, kalau nanti nyampe salam sama istrinya ya Ustadz ya, insya Allah saya sampaikan. Saya nanti ketemu istri saya, ya ada seorang akhwat kirim salam sama kamu. Ya, itu. Maka istri saya jawabnya, alaikassalam, karena saya laki. Wa alaihassalam warahmatullah. Karena domir untuk jamaah ya, wa alainya, dan untuknya keselamatan warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tega apal, hahi kaki, itu gimana Ustadz? Cukup dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku wae Ustadz yang paling enak Ustadz. Ya. Saya tahu pasti Anda milih yang itu, saya tahu. Anda kan tidak mau ruwet-ruwet, ya. Nah, sebenarnya itu yang benar itu dirinci. Kasihan orang yang dititipi salam, dia juga butuh didoakan. Itu didoakan orang yang dititipi, perantaranya, itu ya. Baik, kita lanjutkan dalil kedua. Ya. Yang nomor 2 adalah orang yang suka menyampaikan salam, orang yang menyampaikan salam masuk surga dengan selamat. Masya Allah ini. Orang yang menyampaikan salam masuk surga dengan selamat. Dalilnya, nih tak carikan di sini. Nomornya 2697. Nih Mas. Nih sudah tak carikan. Abu Yusuf. Nomor 2697. Sahih Targhib wa Tarhib kitabnya STWT. Sahih Targhib wa Tarhib. 2697. 2697.
bin Salam. Ya, Dia berkata, ya. aku telah mendengar Rasulullah bersabda, Silakan. wahai sekalian manusia, Lanjut. sebarkanlah salam, Loh, sebarkan salam. Satu, nomor dua. berilah makan orang miskin, Loh, ngasih makan orang miskin. Terakhir, nomor tiga. dan sholatlah di malam hari Di saat. ketika manusia sedang tidur. Lanjut, tahajud berarti. Lanjut. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Loh, amalannya tiga. Satu, menebarkan salam. Nomor dua, ngasih makan orang miskin. Nomor tiga, sholat di malam hari di saat manusia terlelap dengan tidurnya. Ya, maka ini dijamin masuk surga dengan selamat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Yang terakhir saya cukupkan ini aja. Terakhir karena waktunya ini juga mau habis ini. Ya. Yang nomor berapa sekarang? Tiga saja sudah mewakili kok. Nomor tiga. Orang nyampaikan salam itu pahalanya paling banyak. Pahalanya paling banyak. Ya. Orang nyampaikan salam itu pahalanya paling banyak. Paling banyak. Kenapa? Orang kalau nyampaikan assalamualaikum itu dapat pahala 10. Kalau ditambahi warahmatullah itu dapat 20. Ya, contoh, ayo Mas Khairul praktek. Anda yang singkat, saya yang nambahi. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullah. Panjenengan dapat 10, saya dapat berapa? 20. Monggo Mas, nambahi satu Mas. Saya jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda dapat 20, saya dapat berapa? 30. Yang lengkap Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda dapat 30, saya dapat 30. Maka pahalanya paling banyak. Sering-sering ucapkan salam. Kemana saja. Orang kenal, tidak kenal, ucapkan salam. Ya, dimanapun. Naik mikrolet, begitu masuk, assalamualaikum. Meskipun dia mungkin nganggap kita mau ngamen, apa urusannya dia sama Allah. Tapi yang betul itu mengucapkan salam. Itu. Ya, jadi dalam hal ini bahkan kata Nabi, sekalipun kita berpisah, hanya terhalang sama tembok atau batu, ketemu lagi orangnya. Sekarang saya nyampaikan salam ke Mas Khairul. Keluar musola Az-Zaitun, kan terhalang tembok. Ketemu Mas Khairul lagi. Assalamualaikum lagi. Saya masuk mobil, ketemu lagi sama beliau. Assalamualaikum. Terus gitu. Meskipun kita dirasani orang, balak-balik assalamualaikum. Wis mari pacet balan-balan. Gak apa-apa. Loh itu ada ajarannya itu. Terus salam itu beda dengan good morning. Beda dengan good afternoon. Beda dengan good night. Itu tidak ada doa. Tapi kalau salam ada doanya. Namanya Allah loh. Assalam. Warahmatullah, rahmatnya Allah. Saya heran juga ada orang jawab salam itu. Jawabannya adalah dengan singkat, kelihatannya keren. Padahal sama sekali nggak keren. Bahkan keliru, fatal. Assalamualaikum. Dijawab, waalaikumsalam warahmah. Ada nggak? Waalaikumsalam warahmah. Salah besar. Yang Anda inginkan rahmatnya siapa? Ya rahmatnya Allah. Kenapa Anda susah menyebut nama Allah? Bu, ya ditambahi. Warahmatullah. Tullah. Allah. Lah ini enggak. Waalaikumsalam warahmah. Ada enggak yang kayak gini? Nggak boleh itu. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Ya. Maka yang jelas. Dan jawabnya juga nggak boleh mimnya dimatikan. Karena itu dhamma itu. Nyambung ada alif lam sin. Nyambung. Jadi nggak boleh dijawab waalaikumsalam. Salah. Yang betul waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mussalam. Jangan disokun. Waalaikumsalam warahmatullah. Enggak boleh. Itu dhamma itu. Mimnya di dhamma, alif, lam, sin, lam lagi. Waalaikumsalam. Nah, jadi banyak kesalahan dalam salam aja banyak yang salah. Ya, baik demikian yang bisa kami sampaikan. Tuntas materi kita. Satu aja terakhir. Saya masih ada.
Tutup, betul. Sekali-kali, Bu, dia pakai. Bisa itu, Pak. Bisa. Iya. Terus kita jawabnya kan kita baru sholat, jawaban itu gimana? Caranya adalah yang pertama, kalau dia Teriak-teriak berkali-kali. Kalau dia mengucapkan salam, ibu ngasih bahasa isyarat. Karena dia tidak tahu kalau Anda sholat, tapi dia tetap mengatakan, Bu ada paketan. Anda keraskan bacaan dengan subhanallah. 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 Boleh keraskan itu. Supaya dia tahu kalau kita lagi sholat. Boleh. Kalau misalnya tetap gitu terus, biarkan aja. Kau juga pasti dilempar paketannya. Iya. Tadi kan dijelaskan ini apa agar anak soleh. Iya. Orang tuanya itu harus soleh terlebih dahulu. Betul. Ini sabdanya di ayat atau gimana? Apa itu? Oh, anak kalau kepingin anak soleh, orang tuanya harus soleh terlebih dahulu. Sabdanya ini ayat atau apa? Ayat Al-Quran ada. Ayat Al-Quran. Allah sebutkan di surat nomor 61. Surat nomor 61 ayatnya ayat 2 dan ayat 3. Surat 61 ayat 2 dan ayat 3. Ayo kita dengarkan ya. Coba yang lain tenang dulu ibu-ibu. Kajiannya belum kelar ini, belum ditutup kafaratul majelis. Surat 61 itu surat Sof. Nah, As-Sof ayatnya ayat 2 dan ayat 3. Kita dengarkan ya. Allah Ta'ala berfirman. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون Ayat 3. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Maka artinya saya sampaikan, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Selesai. Kalau kita nyuruh anak kita soleh, maka kita harus jadi orang soleh. Jangan nyuruh orang tapi dirinya tidak memperbaiki menjadi soleh. Ini ayat. Surat 61 ayat 2 dan 3. Gitu Pak ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.